bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me, it was enough to live for. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi alangkah baiknya kita saling kenal, takutnya saya sayangnya sendirian, Anda cintanya sendirian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pepi Pahela. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dengan nomor induk mahasiswa 0120231199. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Warmiana Zairi Apsi SH MH CMSP selaku dosen mata kuliah Hukum Dagang. Baiklah, untuk beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bahas, yaitu sejarah hukum dagang dan hubungan antara KUH Perdata dan KUHD. Baiklah, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu sejarah hukum dagang. 1. Sejarah hukum dagang. Perkembangan hukum dagang di dunia terjadi antara tahun 1000 sampai 1500 di Eropa abad pertengahan. Saat itu, bermunculan kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Venesia, Marsella, Florence, dan Barcelona. Meskipun hukum Romawi Corpus Juris Civilis diatur banyak masalah bisnis yang tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dibentuklah hukum dagang, hukum Hofmann. Hukum niaga pada waktu itu masih bersifat regional. Kodifikasi hukum dagang pertama kali ditulis di Prancis dengan nama Ordonnance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14 pada tahun 1673. Undang-undang tersebut mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia bisnis, mulai dari perdagangan, bank, entitas komersial, sekuritas, hingga kebangkrutan. Pada tahun 1681, lahirlah kodifikasi hukum dagang lainnya dengan nama Ordonnance de la Marine. Pengkodean ini mencakup semua aspek perdagangan dan pelayaran, misalnya dalam perdagangan maritim. Kedua undang-undang ini kemudian menjadi acuan lahirnya Code of Commerce, sebuah undang-undang perdagangan baru yang mulai berlaku di Prancis pada tahun 1807. Kode perdagangan berurusan dengan berbagai peraturan hukum yang muncul di bidang perdagangan sejak abad pertengahan. Code of Commerce kemudian menjadi pendahulu hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Sebagai bekas jajahan Prancis, Belanda menerapkan Wetboek Pen-Koophandel yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dagang. Walaupun Wetboek Pen-Koophandel diterbitkan sejak tahun 1847, namun baru diberlakukan sejak 1 Mei 1848. Kemudian, Belanda menjajah Indonesia dan ikut serta dalam perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya,
muncul Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu KUHD yang diadaptasi dari Witbook Pen Cop-Handel yang kemudian menjadi salah satu sumber hukum dagang di Indonesia. Dalam sejarah hukum Romawi, hubungan antar warga negara diatur oleh Corpus Juris Civilis, yaitu pekerjaan legislatif yang diprakarsai oleh Kaisar Justinian. Sikap undang-undang ini mengatur hubungan keperdataan antara warga negara. Pada saat yang sama, pergerakan penduduk terutama para pedagang dari satu tempat ke tempat lain sangat cepat, sehingga memunculkan kota-kota komersial di benua Eropa. Ketentuan Corpus Juris Civilis tidak lagi memadai untuk mengatur hubungan dagang antara masyarakat adat dan pendatang. Oleh karena itu, hubungan antara pedagang diatur berdasarkan kebebasan berkontrak dan putusan pengadilan, niaga atau jurisprudensi. Pengusaha dan penduduk menggunakan ini sebagai hukum umum dalam transaksi mereka. Pada awal abad ke-19, Prancis mulai melakukan kodifikasi baik di bidang hukum, hukum perdata, sipil kode, dan hukum dagang Code of Commerce. Jika kita melihat lebih dekat pada kedua kodifikasi tersebut, tampaknya kodifikasi yang dilakukan oleh Prancis tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan di kalangan para pedagang. Tetapi, mereka mengikuti adat yang ada sebagai hukum. Oleh karena itu, ketika Louis XIV berkuasa di Prancis, dia meminta rekan-rekannya untuk mensistematisasikan ketentuan hukum dagang. Hasil yang ditampilkan sebuah undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah Komersial Umum atau Ordonnance de Commerce tahun 1673. 2. Regulasi Perdagangan Maritim Ordonnance de la Marine tahun 1681. 3. Kode Perdagangan atau Code de Commerce dibuat setelah Revolusi Prancis tahun 1789. Kodifikasi hukum perdata Prancis Kode Sipil dan hukum dagang Code de Commerce tidak jauh berbeda dengan kodifikasi Belanda, yaitu hukum perdata Burgerlijk Witbook dan hukum dagang Witbook Pen Cop-Handel. Ketika Belanda menjajah Indonesia, koloni mereka didasarkan pada prinsip kerukunan. Ketentuan hukum Prancis yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Perubahan bab 1 KUHD di mana istilah hukum dagang dan dagang tetap berbeda menemukan istilah yang tidak tepat. Pernyataan ini didasarkan pada Undang-Undang Basah Hukum Belanda tanggal 2 Juli 1934 yang mencabut keseluruhan bab 1 KUHD yang memuat pasal 2-5 tentang pedagang dan kegiatan niaga dan menggantinya dengan istilah perusahaan, istilah hukum perusahaan lebih tepat. Beberapa kesulitan yang disebabkan oleh pemformatan undang-undang ini adalah misal lainnya yaitu 1. Penjualan barang tetap yang sering terjadi dalam masyarakat tidak termasuk dalam penjualan dalam pengertian KUHP. 2. Sangat sulit untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan dagang menurut susunan KUHP atau bukan, dan apakah seseorang itu pedagang atau bukan. 3. Ketika ini terjadi, itu tidak ada dalam kontrak untuk salah satu pihak merupakan kegiatan yang melanggar hukum, misalnya orang pribadi atau private person membeli sepeda di toko sepeda. Kesulitan inilah yang membawa regulator sebanyak mungkin penghapusan perbedaan hukum antara kelas pedagang. Pada tahun 1934, misalnya terjadi amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di negeri Belanda yang berlaku efektif dengan tanggal basah, tanggal 2 Juli 1934, STB 1934 nomor 347. Tetapi selain undang-undang ini,
tidak ada penjelasan resmi mengenai istilah kegiatan usaha dan korporasi. Selain itu, perubahan di Belanda yang berdasarkan asas kecocokan lihat pasal 75 RR. Jika dilakukan perubahan terhadap STB 1938 di Indonesia nomor 276. 2. Hubungan antara KUH Perdata dan KUHD. Semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. 1. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain, hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. 2. Untuk itu berlangsung asas lex specialis derogate lex generalis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. 3. KUH Perdata atau KUH Per dapat juga dipergunakan dalam hal yang diatur dalam KUH Dagang sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara khusus. Demikian presentasi dari saya mengenai materi sejarah hukum dagang dan hubungan antara KUH Perdata dan KUHD. Semoga penjelasan yang saya berikan mudah dipahami. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.